Nah, tapi kalau pola pikirnya tuh datangnya anak rezekinya berkurang, itu yang akan terjadi di kehidupan Anda, karena prasangkanya sudah begitu. Tapi kalau, wah terima kasih Tuhan, nambah lagi wadah rezekimu. Buktinya zaman dulu banyak anak banyak rezeki, ada nggak yang sampai anaknya nggak bisa makan lalu kelaparan dan sebagainya itu. Ketika prasangkanya benar, maka benar rezekinya nambah itu. Jadi hati-hati dengan prasangka. Bagaimana kalau kita sudah melibatkan Allah tapi tetap belum ada hasil? Di rumah sudah dagang online juga tapi belum ada hasil, itu harusnya gimana? Nah, ini sebenarnya saya juga mengalaminya ini Om Bimo ya. Itu bagaimana Om? Iya. Jadi ketika sudah melibatkannya dan lain sebagainya itu ya, pertanyaannya adalah berapa lama? Gitu ya, berapa lama melibatkannya itu yang menjadi pertanyaan. Sepanjang hari enggak gitu loh. Karena kalau melibatkannya hanya di awal toh, lalu pas dagang teman dagangnya ngeluh gitu ya, atau di luar dagang cemas, khawatir, takut gitu. Jadi melibatkannya itu bukan hanya satu-satunya kunci teman-teman. Anda tetap perlu menjaga kesadaran akan kelimpahan, memancarkan rasa-rasa kelimpahan. Yang kekurangan jangan dipancarkan. Karena kalau misalkan nih, Anda sudah melibatkannya, meyakini, dan lain sebagainya. Tetapi, kalau Anda masih cemas, khawatir, takut, ini kan bertolak belakang. Kayak tarik-tarikan, mana yang menang. Kalau menang rasa kekurangannya, maka semesta akan ngebaca, oh dia minta kekurangan. Gitu. Ya, melibatkannya itu sepanjang waktu. Lalu rasa kelimpahannya perlu dibangun. Ya, perlu dibangun. Nah, karena tadi sudah ada pembahasan tentang karma, nah teman-teman coba kalau sudah berupaya keras, semua sudah dilakukan, coba yang satu itu, putus karma di masa lalu. Siapa tahu karena permasalahannya ada di situ. Jadi saya melakukan semuanya gitu, sehingga paket komplit gitu. Oke, begitu ya ternyata. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mas Bimo, di usia tua aku sudah banyak aset juga dan nggak mikir kerja lagi. Itu gimana menurut Mas Bimo? Ya nggak apa-apa. Kalau sudah punya aset nggak perlu kerja nggak apa-apa. Apalagi usia sudah tua ya. Karena hidupnya harus dinikmati. Gitu. Jangan sampai hidup nggak dinikmati itu. Ya. Kemudian asetnya pastikan produktif. Gitu. Asetnya pastikan produktif. Karena kalau punya aset nggak produktif ya ujung-ujungnya akan habis dijual. Tapi kalau disewakan dan lain sebagainya, maka ini akan menjadi mesin uang gitu. Jadi jangan sampai asetnya ini terhenti gitu. Cara putus karma tadi gimana? Nanti teman-teman bisa bisa cek rekamannya di YT ya. Karena kalau saya jelaskan itu kan ada banyak hal gitu ya. Buat teman-teman yang ketinggalan, nanti bisa cek rekamannya di YT. Mungkin sekitar minggu depan sudah di-upload ya. Karena ini kan habis ini kan weekend, besok kita fokus acara meditasi. Jadi mungkin uploadnya akan di hari Senin atau hari Selasa gitu. Cara memutusnya gitu ya. Teman-teman nanti sudah saya jelaskan detail banget tadi ya. Detail banget, jadi teman-teman tinggal nonton rekamannya. Sabar ya, karena kalau harus dijelaskan lagi, nanti tema-tema yang lainnya nggak kebahas gitu. Rumah warisan cepat terjual itu caranya merasa sudah terjual gitu ya. Teman-teman pernah nggak ngalamin gini? Pengen menjual sesuatu, pas belum laku, nggak ada yang nanyain. Misal jual rumah gitu ya. Pas belum laku nggak ada yang nanyain. Ketika terjual, ada yang nanya, kemarin katanya kamu jual rumah gitu. Atau mungkin nggak jual rumah lah, jual apapun gitu ya. Ketika sudah laku habis, malah banyak yang datang menanyakan. Nah, ngalamin nggak begitu? Kenapa fenomenanya begitu? Karena ketika Anda menjual pas belum laku, Anda ada kemelekatan. Gitu. Ketika sudah laku, Anda nggak ada kemelekatan. Anda memancarkan rasa bahwa sudah terjual.
bahwa Anda penjual yang hebat, bahwa sudah laku. Rasa sudah laku ini menarik customer-customer berikutnya. Gitu loh, cara memahaminya begitu. Jadi ketika saya sampaikan bagaimana supaya jualan laris, ya merasalah sudah laris. Gitu. Ya halnya terjadi sama kayak gitu. Pas mau jual rumah, nggak ada yang terjual. Begitu sudah terjual satu, yang nanya berikutnya banyak banget. Itu padahal sudah terjual gitu ya. Jadi mau jualan apapun, mau warisan, mau tanah, mau rumah, mau mobil, mau jual apapun itu, merasalah sudah terjual, merasalah sudah laris. Kuncinya di situ. Oke, begitu ya teman-teman semuanya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Cikra Surya. Sadar kaya itu nggak ada rasa ingin kaya ya, Master? Ya, sadar kaya itu memang sudah merasa kaya. Kalau sudah merasa kaya, berarti sudah nggak ada rasa pengen kaya. Kalau masih pengen kaya, berarti apa? Kesadaran miskin. Ya, jadi kalau teman-teman mau membangun kesadaran kaya, jangan pengen kaya. Tapi merasalah sudah kaya. Sama kayak, aku pengen bahagia, ya berarti kamu lagi tidak bahagia. Tapi kalau saya merasa sudah bahagia, maka kamu benar-benar bahagia. Maka coba nanti cek, pegang tangan di dada, lalu katakan orang kaya. Gitu. Kalau Anda bisa merasakan, berarti Anda sudah punya kesadaran kaya. Kalau tiba-tiba teto, nggak bisa, cari kerja susah, PPN naik, ya kan, dan sebagainya, berarti itu kesadarannya masih belum kaya. Ya, kesadaran kaya terjadi ketika Anda sudah tidak pengen kaya, tapi merasa sudah kaya. Gitu. Oke, nah gimana kalau misalnya kita naik Reborn nih, terus aku pengen naik Fortuner gitu. Terus setelah punya Fortuner, aku pengen naik Land Cruiser gitu. Nah itu apakah kita itu masih memiliki mental miskin, atau itu hanya keinginan, atau seperti apa? Ya, mental miskin itu ketika nggak bisa bersyukur. Kalau ketika naik Reborn sudah bersyukur, lalu pengen yang lebih karena alasan tertentu nggak apa-apa. Misal untuk menghadiahi diri, biar lebih nyaman nggak apa-apa. Tapi kalau keinginannya karena pengen pamer ya, gue keren kan naiknya Fortuner, gue keren kan naiknya Alphard atau apapun itu. Ketika tujuannya untuk menyakiti yang lain, untuk merendahkan yang lain, untuk meninggikan diri, berarti itu masuk ke mental kemiskinan. Karena itu mental atau rasa-rasa kekurangan. Kalau hanya untuk karena pengen menghadiahi diri, bukan dalam rangka untuk flexing ya, untuk dipamerkan gitu. Kayak waktu saya belanja ke minimarket, ketemu teman yang dulu supervisor, kaget ya, kenapa saya punya mobil gitu loh. Kok saya sudah punya mobil? Karena ketika saya beli ya beli aja, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk untuk merendahkan yang lain atau membuktikan nih, aku buktikan keluar dari kerjaan ini aku lebih berhasil, kan enggak begitu. Nanti ketika pengen yang lebih tinggi pun juga sama, karena pengen menghadiahi diri, karena pengen lebih nyaman. Misal nih, mobil dulu awalnya kecil, cuman 4 seat gitu ya, tapi karena sudah berkeluarga, terus sudah punya anak, pengennya 7, nah itu nggak apa-apa sih gitu. Jadi tergantung motivasi atau rasa dibalik ingin beli tadi apa gitu. Oke, jadi kalau punya pacar satu terus aku kesepian nih, mau nambah pacar lagi ya, itu gimana itu? Nah, itu nggak bersyukur dengan yang pertama gitu ya. Sebaiknya kalau begitu jangan pacaran ya, tapi berteman baik. Karena kan kalau teman-teman ini pertanyaan pribadi kan gitu. Jadi berteman baik saja untuk menyeleksi di antara yang baik ini kamu supaya bisa memilih yang terbaik gitu loh. Karena kalau sudah pacaran, berarti kan harus pacaran lagi, berarti kan itu sudah latihan selingkuh kan gitu. Nanti bahayanya ke bawah pas sudah berumah tangga gitu. Tapi kalau berteman baik ya sudah, kita memang dalam rangka memfilter kok, menyeleksi gitu loh, nggak apa-apa gitu loh. Oh, ini ketika begini ternyata gampang marah. Oh, yang ini ternyata karakternya begini-begini, dari yang baik-baik itu pilih yang terbaik. Itu. Oke, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Nevi. Saya wanita 43 tahun, profesional, pendapatan saya sangat tinggi, sangat cukup. Kepercayaan saya adalah saya harus bekerja dengan sangat keras untuk mendapatkan pendapatan bulanan saat ini. Jadi saat ada penurunan jumlah pendapatan, maka saya merasa kalau saat ini harus bekerja lebih keras. Saya ingin bekerja biasa saja dan bisa dekat dengan anak-anak, tapi pendapatan cukup. Saat ini tempat kerja 1,5 jam dari rumah. Capeknya terjauh, tapi yang memang hasilnya banyak. Tapi ya harus dikerjakan karena tidak punya penghasilan dari jalan lain. Nah, mohon saran itu. Mulai diprogram di pikiran dulu. Saya juga ngalamin gitu kok dulu. Ya waktu saya jadi area supervisor itu kan
Saya kunjungan ke toko sana, jaraknya jauh-jauh gitu loh, dan melelahkan juga. Makanya waktu itu saya punya keputusan yang agak ekstrim saat itu ya, karena saya bersyukurnya dianugerahi seorang anak gitu ya. Saya waktu itu mengatakan kepada diri saya sendiri, dan saat kayaknya kalau nggak salah saya katakan juga ke istri saya bahwa sebelum nanti anak bisa ngomong, aku sudah harus banyak di rumah, sudah harus resign gitu loh. Tapi itu afirmasinya waktu itu masih konyol, hanya sebatas resign. Setelah resign gimana, nggak diafirmasi, sehingga 4 tahun hidup saya itu babak belur waktu itu. Karena kurang belajar. Tapi kalau sekarang sudah tahu kalau afirmasi itu harus lengkap, harus ini. Jadi mulai dulu dari pikirannya, meyakini bahwa saya, karena gini, bisa nggak sih Allah itu mengabulkan doa yang kita minta di rumah saja, banyak waktu dengan keluarga, melakukan hal yang disukai dan banyak uang. Bisa nggak sih ngabulin itu gitu loh? Kalau nggak bisa berarti bukan yang maha bisa segalanya dong gitu. Nah, kedekatan Anda dengan sang pengabul doa itu juga berpengaruh gitu. Makanya case yang seperti tadi, saran saya perbaiki dulu pola pikirnya gitu ya. Punyalah tujuan mau kemana. Karena tadi masih juga bingung juga, masih 50-50 gitu loh. Iya sih hasilnya gede tapi jauh bla bla. Nah, ini kan bingung nih. Nah, semesta juga mulai bingung. Maka segera ambillah keputusan, program dalam pikiran bagaimana cara uang mendatangi Anda gitu. Oke, terima kasih. Kemudian di pertanyaan selanjutnya nih, nah ini yang menarik nih. Bagaimana caranya menarik rezeki keturunan itu? Menarik rezeki keturunan berarti punya anak gitu ya? Iya, punya anak. Ya, itu pastinya dari sisi kitanya juga menjaga ya, artinya menjaga kesehatan gitu ya. Apa yang membuat tidak menjadi jangan dilakukan, yang membuat tidak punya, apakah misalkan konsumsi yang terlarang atau alkohol atau perokok berat atau apa, itu hindari. Menjaga diri, menjaga kesehatan itu perlu gitu. Kemudian pastikan punya pasangan yang sah ya, karena kan pengen punya rezeki keturunan. Jangan sampai belum punya pasangan yang sah sudah pengen punya rezeki keturunan gitu ya. Lalu kalau belum punya, nah dianalisa, dicek gitu, kenapa gitu. Karena bisa jadi secara fisik ada memang yang kurang sehat, secara pikiran bisa jadi juga ada. Contoh misalkan orang yang melihat atau sering mendengar keluhan orang yang punya anak. Misalnya ngerumpi sama ibu-ibu gitu ya, ibu yang punya anak, wah anak sekarang ini susah diatur, oh repotnya punya anak, aku rindu kemana-mana bebas tanpa anak gitu, atau untuk pampers sekian, untuk ini sekian pengeluaran jadi meningkat bla bla bla. Kalau itu masuk bawah sadar, misalkan seorang wanita, itu bisa melemahkan sel telur gitu loh. Dampaknya bisa membuat saya nggak pengen punya anak, karena punya anak itu menderita. Nah, jadi buat yang pengen punya rezeki keturunan, perbanyaklah database, perbanyaklah melihat atau berinteraksi dengan orang-orang yang betapa bahagianya karena punya anak. Gitu. Karena yang terjadi saat ini itu seperti yang di negara tetangga itu sudah krisis, orang nggak pengen punya keturunan gitu loh. Karena yang dilihat punya keturunan ribet gitu. Misal nih, kayak contoh lah, orang-orang yang sudah punya anak pasti kan pernah mengatakan atau rindu pacaran gitu loh, kemana hanya berdua gitu loh. Nah itu kan pasti ada mengalami begitu. Nah kadang kalau jatuh di tempat orang yang nggak tepat, dengar keluhan yang nggak enak punya anak, akhirnya tubuh mengucapkan doa yang tidak disadari, aku mending nggak punya anak aja lah gitu. Oke, nah ini kita beralih ke pertanyaan teman-teman yang lain dari Kak Didit. Cara menghilangkan luka batin finansial bagaimana Om? Example nih, kalau punya anak satu rezekinya nggak bisa terbuka lebar. Nah itu gimana? Nah itu berarti salah mindset gitu ya. Setiap orang diciptakan itu membawa wadah rezeki gitu. Maka ketika ada orang yang melahirkan, saya ketika memberikan ucapan selamat itu mesti saya barengi selamat nambah lagi wadah rezekinya. Gitu. Jadi bukan berarti anak datang itu menggerogoti rezeki, enggak gitu loh ya. Anak datang diciptakan, masa Tuhan menciptakan nggak tanggung jawab sih gitu loh. Yang berkuasa menciptakan siapa? Anda atau Tuhan gitu loh. Ya Anda mau pagi, siang, sore, malam berproduksi, tapi kalau nggak diizinkan olehnya nggak tercipta seorang anak loh. Artinya sekelas Tuhan, sekelas Allah menciptakan manusia, itu tanggung jawab langsung dibekali dengan rezekinya. Nah, tapi kalau pola pikirnya tuh datangnya anak rezekinya berkurang, itu yang akan terjadi di kehidupan Anda. Karena prasangkanya sudah begitu. Tapi kalau, wah terima kasih Tuhan, nambah lagi wadah rezekimu. Buktinya zaman dulu banyak anak, banyak rezeki, ada nggak yang sampai anaknya nggak bisa makan, lalu
kelaparan dan sebagainya itu. Ketika prasangkanya benar, maka benar rezekinya nambah gitu. Jadi hati-hati dengan prasangka. Gitu. Oke gitu ya. Jadi tentang banyak anak banyak rezeki ini benar ya Om ya? Ya kalau diprasangkakan seperti itu akan benar gitu loh. Oke. Jadi teman-teman yang mau punya 4-5 anak atau 12 terus bikin klub sepak bola juga boleh ya? Boleh. Bikin kesebelasan sepak bola Iya. ya, plus wasitnya sekalian. Iya.